Apa kabar saudaraku? Kali ini saya akan bercerita tentang The Last Raja of Mataram yang wafat di Batavia. Seperti dilansir oleh surat kabar Belanda tahun 1895 di bulan Juni yang dikutip oleh Dian Latif. 21 Mei, penguasa Lombok Ratu Agung Gede Ngurah Karangasem dinyatakan telah meninggal pada sore hari sekitar pukul 6 di Batavia dengan gejala gagal jantung. Dan berikut adalah rincian mengenai kronologis kematian dan tata cara penguburan raja yang diputuskan di Batavia tahun 1892, tepatnya di tanggal 21 Mei. Menjelang pukul 5 sore kemarin, mantan raja itu merasa kurang sehat, sehingga serif yang bertugas menjaganya memutuskan untuk memanggil dokter. Sementara itu, lelaki tua itu masih sangat sehat sehingga dia masih bisa bangun tanpa bantuan. Namun tidak lama kemudian dia kembali ke tempat tidur. Setelah mengatur bantalnya, tidak diduga bahwa ia adalah masa akhir sudah begitu dekat untuknya. Tiba-tiba helaan nafas berat yang kemudian menarik perhatian salah satu pengikutnya. Mereka bergegas masuk, namun mantan raja itu sudah tidak ada lagi. Menurut adat Bali, jenazah harus segera dibersihkan, tetapi hal ini tidak dapat segera dilakukan sampai semua pengikut membersihkan diri. Pria tua itu yang bertubuh kekar itu berbaring dan terlihat masih gagah, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang tidak menunjukkan sedikit pun penderitaan. Begitu tenang dan tenang dia pergi ke abadi. Setelah dimandikan, kemudian harus dibungkus dengan kain linen. Selain sarung dan kain berharga lainnya, jenazah dibungkus dengan lebih dari 40 lembar kain putih. Masing-masing panjangnya sekitar 2-3 meter. Yang pertama adalah kepala, lalu dada, dan lalu kaki. Menurut adat, kedua ibu jari itu diikat menjadi satu, dan begitu pula dengan kakinya yang besar. Peti mati berukuran besar, salah satu yang terbesar dalam ukurannya, sebagai tempat untuk membentangkan jenazah berukuran hampir 2 kaki sebagai tempat tinggal terakhirnya. Sementara itu, cincin berat yang biasa dipakai dimasukkan ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, segala sesuatu dengan sangat cepat dikerjakan. Peti mati pun ditutup lalu dibungkus dengan linen putih, sarung, dan kain. Beberapa bunga diletakkan di antara daun kelapa yang membingkai peti mati. Dengan demikian, persiapan awal untuk penguburan telah selesai. Sepanjang malam mereka mengawasi dan berdoa di dekat mayat. Tepat setelah pukul 10 pagi, pemakaman berlangsung secara sederhana. Punggawas membawa jenazah ke perbatasan pekarangan, kemudian di sana tandu diambil alih oleh 6 orang pribumi. Dan seperti halnya penguburan orang pribumi, peti jenazah lalu dilindungi dari panas matahari oleh 2 buah payung biasa. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan ke karet, di mana kuburan lokal telah disiapkan melalui jalan yang biasanya hanya dilewati oleh penduduk lokal. Di sepanjang jalan, beberapa penduduk asli yang kebetulan lewat lalu berhenti untuk menyaksikan rombongan pembawa peti jenazah
karena penasaran dengan waktu dan tempat penguburan yang memang dirahasiakan itu. Residen, asisten, residen, dan serif menghadiri upacara pemakaman ini. Di daerah cagar alam yang digali di karet merupakan wilayah pemakaman asli. Almarhum diturunkan ke dalam lubang yang ternyata terlalu kecil dan harus digali kembali, di mana ia sekarang beristirahat di sebelah punggawa yang meninggal bulan yang lalu. Selanjutnya, kepala polisi telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah dikeramatkannya kuburan tersebut di kemudian hari.